Yang tidak rasional yang saya maksud adalah sosok manusia kemudian dianggap sebagai Tuhan, lalu sosok manusia melahirkan Tuhan, lalu Tuhan kemudian dibunuh oleh manusia. Ini yang tidak rasional, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Alhamdulillah guys. Seperti biasa, hari ini saya akan melakukan reaction atau mendengarkan debat seru antar Ustaz Suma dengan Pendeta Agun Nugroho. Dan di sini mereka memperdebatkan masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oke, bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita dengarkan. Selamat menyaksikan. Pak, umat Kristen itu, ya, meyakini juga meskipun tidak melihat, tidak masuk akal, tidak masuk logika kita, karena kita memiliki akal logika yang terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, Pak. Tiada yang mustahil bagi Allah, gitu loh. Kalau Bapak dan mungkin kebanyakan daripada kawan-kawan Ujlim itu baru yakin setelah segala sesuatu itu bisa masuk akal manusia, gitu loh. Itu kalau tidak masuk akal manusia, tidak mau percaya. Itu berarti Bapak menyamakan dengan Tuhan dong. Padahal ada hak-hak Tuhan yang tidak bisa diakal oleh manusia, gitu. Seperti tadi yang saya bilang tentang perjalanan Isra Mi'raj itu kan nggak masuk akal itu. Ya karena Isra Mi'raj itu kan merupakan sebuah cerita dari tentang ayat-ayat Quran, gitu loh. Padahal proses pewahyuan sendiri juga bagaimana akal bisa menerima, gitu loh, Pak. Coba deh Bapak jelaskan, pewahyuan diterima dengan akal itu bagaimana itu? Isra Mi'raj itu sangat masuk akal. Kenapa bisa saya katakan sangat masuk akal? Coba lihat, Pak. Rasulullah Muhammad SAW itu bobot badannya itu paling 70 kilogram. Bandingkan dengan pesawat yang beratnya bertonton, bisa bergeser dari permukaan bumi terangkat ke permukaan bumi lainnya, bahkan tinggi melampaui angkasa. Padahal itu adalah benda yang beratnya bertonton. Dipindahkan, digerakkan oleh kekuatan yang dibuat oleh makhluk. Rasulullah Muhammad SAW yang beratnya hanya 70 kg misalnya, apa bisa digerakkan oleh sang pemilik alam semesta? Ya bisa. Masuk akal nggak? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah manusia membunuh Tuhan. Begitu loh, Pak Pendeta. Selamat malam, Bung Juma. Selamat berjumpa untuk yang perdana ini. Begini, Bung Juma, yang saya katakan tidak masuk akal tentang peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, pada zaman itu kan belum sebagaimana zaman kekinian. Ada sebuah alat, gitu ya, yang bisa menghantar manusia dari suatu tempat berpindah ke tempat lain, gitu. Karena waktu itu belum ada pesawat terbang seperti pada masa kini. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa
Muhammad yang melakukan perjalanan itu digerakkan oleh sang pemilik. Digerakkan oleh sang pemilik. Nah, siapa Pak yang menyaksikan ketika Muhammad melakukan perjalanan itu digerakkan oleh sang pemilik? Itu siapa yang melihat itu Pak? Kalau pada masa kekinian ya, pesawat ya, sebuah benda yang bisa bergerak gitu ya, itu bisa terlihat oleh manusia, dan itu masuk logika manusia karena memang itu dibuat oleh manusia gitu kan. Nah, kalau pada zaman itu siapa gitu loh Pak yang menyaksikan, yang melihat gitu loh, bahwa Muhammad melesat begitu bagikan kilat barangkali kalau ya Pak ya, yang benar-benar melihat gitu loh. Nah, ini yang dalam pemikiran atau perenungan saya kok nggak masuk akal, nggak masuk logika waktu itu ada peristiwa seperti itu gitu. Nah, kalau tentang pesawat terbang ya, buatan makhluk, benda ya, itu ya masuk akal karena itu memang dibuat oleh manusia yang tentunya dengan menggunakan akal kan, manusia tidak membuat pesawat itu. Dan itu bisa dibuktikan, memang pesawat itu bisa dibuktikan terlihat, bisa terlihat terbang gitu, ada bisa terlihat. Nah, kalau zaman itu gitu loh, zaman Nabi Muhammad yang katanya melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu siapa gitu loh Pak? Yang menyaksikan siapa? Jangan-jangan ya Muhammad sendiri yang cerita gitu kan. Nah, kalau diri pribadi yang cerita kemudian tidak ada yang lain yang melihat, kan bisa saja saya dan kawan-kawan yang tidak meyakini bertanya-tanya juga dalam hati, oh jangan-jangan itu mimpi yang diceritakan gitu loh, tapi bisa meyakinkan gitu loh, bahwa impian yang diceritakan itu seolah-olah itu nyata gitu loh. Itu bagi yang tidak meyakini seperti saya dan kawan-kawan umat Kristen yang lain, itu bisa bertanya-tanya seperti itu gitu loh Pak. Ini tidak masuk logika, tidak masuk akal gitu. Nah, ternyata yang tidak masuk logika, yang tidak masuk akal itu kan diimani juga. Pada gilirannya kan seperti itu Pak. Jadi tadi saya katakan tidak semua yang bisa diyakinin itu harus masuk logika, karena ada ranah-ranah yang di luar logika manusia gitu Bung Juma. Jadi sahabat saya ya, Bapak Pendeta Agung Nugroho harus membedakan antara yang masuk akal dengan saksi gitu loh. Jadi teman-teman pencinta debater, di sini Pendeta Agung Nugroho mempermasalahkan masalah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana di zaman dahulu waktu zaman Nabi kan tidak ada pesawat. Jadi Pendeta Agung Nugroho dia mempermasalahkan masalah itu. Tapi kita di umat muslim sangat mempercayai tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Tidaklah sesuatu dikatakan tidak masuk akal karena tidak ada saksi. Dan tidaklah kemudian ada kesaksian kemudian dikatakan itu masuk akal. Jadi dua hal ini Bapak harus pisahkan, harus Bapak bedakan gitu loh. Sekarang begini, ketika Bapak dibuat oleh kedua orang tua Bapak, apakah ada saksi melihat itu? Kan tidak ada. Nah, sisi kebenaran bahwa Bapak adalah anak dari kedua orang tua Anda itu bisa diragukan gitu. Tidak Pak. Anda tidak menjadi saksi, orang-orang tidak menjadi saksi ketika transaksi terjadi antara Bapak dan Ibu Anda sampai Anda terlahir sebagai manusia. Tidak ada yang menyaksikan itu selain pelaku.
Jadi kesaksian itu tidak kemudian menjadi landasan kebenaran sesuatu kejadian. Nah, ketika saya mengatakan secara analisa akal, pesawat yang bertonton beratnya bisa berpindah dan hanya digerakkan oleh kekuatan manusia kemudian, itu Anda katakan rasional, masuk akal. Lah, bagaimana kemudian sosok Rasulullah Muhammad SAW yang adalah bobotnya hanya berpuluh kilogram, lalu digerakkan oleh kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada kekuatan manusia. Jauh lebih rasional, Pak. Jauh lebih rasional. Lalu kemudian ketika sahabat saya ini mengatakan, ya itu dulu mana ada orang, ya itu dulu, Pak. Tapi sekarang kita berbicara masa sekarang. Karena Al-Quran itu diwahyukan bukan hanya untuk masa itu. Al-Quran untuk semua manusia dan untuk semua zaman. Karena itulah saya mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu rasional. Yang tidak rasional itu adalah pencipta alam semesta dibunuh oleh manusia. Itu yang tidak rasional, Pak. Karena itulah kemudian, ayo mari kita membangun, ya, membangun semua paradigma berpikir bahwa penolakan tentang sebuah kebenaran itu tidak mutlak karena ditolak oleh akal sehat, tetapi karena memang kita tidak mengimani. Berbeda dengan kami umat Islam, kami tidak mengimani konsep Kristen karena konsep Kristen memang tidak masuk akal gitu loh, Pak. Tapi kalau kemudian sahabat saya, Pendeta Agung Nugroho, menolak kebenaran Isra Mi'raj, itu bukan karena tidak masuk akal, tapi karena iman Anda menolaknya. Anda mendustakan tentang kejadian yang sangat-sangat rasional. Jadi gini, Pak Pendeta, ya, untuk menundukkan akal manusia agar mampu dan menerima kebenaran misi kenabian, baik itu Abraham, Yakub, Musa, Daud, Salomo, termasuk Yesus, lebih-lebih Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah itu memberikan bukti-bukti nyata. Dan bukti nyata itu kemudian disebut di dalam Islam dengan sebutan mukjizat. Dan itu berlaku pada hampir semua utusan Allah. Nah, lalu kemudian dengan adanya mukjizat itu, kita manusia diharapkan yang sebagai makhluk yang memiliki akal itu bisa menerima kebenaran yang berasal dari pencipta yang merupakan sumber kebenaran. Jadi pemberitaan atau pengajaran tentang misi kenabian atau apapun yang kemudian menjadi acuan di dalam beragama, itu adalah satu ilmu. Dan ilmu itu sangat ilmiah. Sangatlah ironis jika berita kenabian tidak dianggap sebagai satu disiplin ilmu. Sedangkan informasi tentang kehidupan di bumi jutaan tahun yang lalu dianggap sebagai ilmu. Nah, inilah kelalaian kita selaku manusia yang terkadang menganggap bahwa hal-hal yang sifatnya pernah terjadi itu dianggap sebagai sebuah ilmu. Tapi kalau hal itu terjadi, pernah terlaksana di atas muka bumi, tapi terkait tentang kenabian, maka serta-merta orang yang mengatakan mereka itu adalah kritis, itu mencari kemudian dan menolak bahwa itu adalah sebuah ilmu. Nah, inilah yang membedakan tentang risalah kenabian pada diri Rasul Muhammad SAW. Jelas bahwa tatkala mendapatkan ilmu, maka manusia itu akan yakin bahwa ilmu itu adalah anugerah Allah. Ilmu itu adalah karunia Allah. Meskipun manusia bekerja keras, jika Allah tidak menghendaki untuk meraih ilmu tersebut, maka suatu ilmu tidak akan sampai kepada orang tersebut. Karena itulah kemudian saya katakan, saudara saya, Pendeta
Agung Nugroho bisa saja menolak ilmu yang datang kepada manusia melalui perantaraan kejadian Isra Mi'raj. Bisa saja. Tapi yang kemudian terjadi adalah dengan adanya kejadian Isra Mi'raj menggambarkan kepada manusia bahwa ternyata manusia itu bisa berangkat dari tempat satu ke tempat yang lain dengan cara cepat. Apa yang kemudian terjadi? Ya, maka kemudian ditemukanlah alat yang mampu membuat manusia itu berangkat dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan cara yang singkat. Dan itulah yang disebut hari ini dengan sebutan pesawat. Itu terbukti, Pak. Artinya bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bisa diukur oleh akal. Buktinya tercipta pesawat oleh kekuatan akal. Bagaimana mungkin benda keras, benda padat, baja yang beratnya berton-ton bisa kemudian terangkat, ya, meninggalkan tempat yang satu menuju tempat yang lain dengan kecepatan yang sangat cepat, yang tak bisa diukur dengan logika manusia. Tapi ternyata pada ujungnya akal manusia bisa menemukan hal tersebut, dan itulah yang kita rasakan saat sekarang. Artinya bahwa kejadian Isra Mi'raj memberikan pesan terhadap manusia bahwa Allah mampu memperjalankan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang cepat. Jika kemudian manusia mampu memperjalankan manusia dengan alat yang begitu berat, maka apa susahnya bagi Allah untuk memperjalankan makhluknya dengan cara yang singkat. Nah, ini yang Pak Pendeta harus pahami dengan benar. Yang tidak rasional jangan dianggap rasional. Yang rasional jangan ditolak. Yang tidak rasional yang saya maksud adalah sosok manusia kemudian dianggap sebagai Tuhan, lalu sosok manusia melahirkan Tuhan, lalu Tuhan kemudian dibunuh oleh manusia. Ini yang tidak rasional, Pak. Ya, jadi jangan kemudian Anda menolak ilmu, lalu kemudian Anda mengimani tahayul. Saya kira begitu, Pak Pendeta Agung Nugroho. Terima kasih atas diskusi singkat kita. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai ilmu pelajaran untuk mengantar Bapak menuju hidayah. Amin. Oke teman-teman pencinta debater, itulah tadi dialog atau debat antar Ustaz Suma dengan Pendeta Agung Nugroho, yang mana Pendeta Agung Nugroho mempermasalahkan masalah Isra Mi'raj atau perjalanan Nabi Muhammad yang tidak rasional. Tapi apakah rasional kalau Tuhan dilahirkan oleh manusia dan Tuhan dibunuh oleh manusia? Oke, wallahualam. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.